Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir untuk mewujudkan asta-cita Bapak Presiden Prabowo, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, melalui misi KKP peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan. Ditjen PSDKP hadir untuk mewujudkan misi KKP dengan peningkatan kepatuhan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam beralamat di Jalan Trans Barelang Jembatan 2, Kelurahan Setoko, Kecamatan Bulang, Kota Batam, dan dipimpin oleh Samuel Sandi Rundu Padang, SST PIMSI. Pangkalan PSDKP Batam adalah salah satu unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pangkalan PSDKP Batam dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas, Ketua Tim Kerja Penanganan dan Pelanggaran, Ketua Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dan didukung juga oleh Kapal Pengawas Hiu 03 dan Kapal Pengawas Hiu 17. Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan reformasi birokrasi guna membentuk sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, telah dilakukan perubahan di semua melalui zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yang mengambil nilai-nilai pada ASN berakhlak dan pantang tercela meliputi 1. Manajemen perubahan. Pada sektor manajemen perubahan, Pangkalan PSDKP Batam telah berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan melakukan penandatangan komitmen bersama pembentukan tim zona integritas yang melibatkan seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Batam. Membentuk agen perubahan dan menyusun rencana kerja guna membangun budaya kerja ASN berakhlak dan pantang tercela. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, Pangkalan PSDKP Batam telah menerapkan public campaign dengan berbagai media penyampaian himbauan anti korupsi di wilayah kantor Pangkalan PSDKP Batam dan Satuan Pengawasan dan Lingkup Pangkalan PSDKP Batam serta sosialisasi lainnya pada pihak eksternal. Pelayanan terhadap penyandang disabilitas telah tersedia parkir serta toilet untuk disabilitas, lapangan serbaguna, ruang parkir pengguna pelayanan, ruang laktasi, menyediakan sarana free wifi serta ruang pelayanan yang nyaman. 2. Penataan tata laksana. Pada area perubahan tata laksana, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP, kegiatan utama khususnya pelayanan permohonan, surat laik operasi kapal perikanan, dan penetapan manajemen resiko di masing-masing kegiatan. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia. Pangkalan PSDKP Batam telah menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai dengan pengisian jabatan yang kosong, usulan promosi menduduki jabatan, dan usulan permintaan pegawai, pola mutasi pegawai, aplikasi sistem informasi, e-pegawai, ASN digital untuk memonitoring data pegawai. Dalam mengembangkan sumber daya manusia, pegawai Pangkalan PSDKP Batam juga mengikuti berbagai diklat offline maupun online, penetapan pemberian reward bagi pegawai. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja di Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan kegiatan program dari unit Eselon 1. Pangkalan PSDKP Batam dalam mencapai kinerja melakukan pemantauan pencapaian kinerja melalui rapat tribulanan dan tahunan. Pimpinan memberikan arahan dalam pencapaian kinerja organisasi.
maupun program akuntabilitas lainnya yang bersifat laporan rutinitas, diantaranya aplikasi Sakti, aplikasi Kinerjaku KKP, Monev Kemenq, e-Monev, Bappenas. 5. Penguatan pengawasan. Pada penguatan pengawasan, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat melalui website, Facebook, Instagram, TikTok, poster, banner untuk mencegah terjadinya suap dan gratifikasi, menyediakan kotak saran dan pengaduan masyarakat. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pangkalan PSDKP Batam telah memiliki standar pelayanan, menerapkan budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan dan melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini ISLO dan IPIT bagi pelaku usaha yang melaporkan keberangkatan dan kedatangan kapal sehingga tidak perlu datang ke kantor. Pada tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam telah mendapatkan ISO 9001-2015 terkait pelayanan penerbitan standar layak operasi. Dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pangkalan PSDKP Batam telah menghadirkan layanan digital dalam bentuk aplikasi Geomarvis, yaitu masyarakat dapat melaporkan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang secara langsung direspon oleh pengawasan perikanan ataupun pengawas kelautan. Selain itu, pengawas perikanan atau pengawas kelautan dapat melihat peta kerawanan pelanggaran di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam. Laporan pengaduan Geomarvis cepat direspon dan aplikasi Geomarvis mudah digunakan. Pelayanan SLO di Pangkalan PSDKP Batam sangat memuaskan. Prosesnya cepat, transparan. Terima kasih atas pelayanan yang bersih dan profesional. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kami Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani. Demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami melakukan perubahan di 6 area. Untuk itu, kami siap mewujudkan Pangkalan PSDKP Batam meraih predikat WBK dan WBBM.